Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Mustafa Alatas, NIM 101910201108 akan menjelaskan tentang perancangan, implementasi, dan spin turbin terintegrasi solar system untuk pembangkit daya listrik yang handal di Bangladesh. Dahuluan, kelemahan utama tenaga angin adalah sifatnya yang berubah-ubah. Sebuah survei menunjukkan bahwa sistem turbin angin yang dikembangkan dengan pelindung berbentuk flansa dan turbin angin berada dalamnya untuk memperoleh output daya yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan daya output yang handal dan stabil, turbin angin umumnya terintegrasi dengan panel surya konvensional atau energi biomasa atau sistem pembangkit tenaga listrik air. Desain yang dirancang dalam jurnal ini adalah untuk meningkatkan daya angin. Sebuah pipa berbentuk kerucut di depan turbin angin dapat dipasang dalam rangka memperoleh kecepatan angin tambahan di inlet turbin. Selain itu, panel surya juga dapat digabungkan dengan tujuan memperoleh lebih banyak daya listrik. Daya yang diperoleh baik dari turbin angin dan panel surya disimpan dalam baterai yang dapat diumpankan ke jaringan nasional. Sebagian besar desain ini meliputi data di mana kecepatan angin berubah-ubah secara signifikan. Misalnya, prospek untuk energi angin di Bangladesh tidak berada pada tingkat memuaskan karena kecepatan angin rata-rata yang rendah pada wilayah yang berbeda di negara tersebut. Ini merupakan data kecepatan angin di atas dengan ketinggian 20 meter di negara Bangladesh, di daerah-daerah Bangladesh ini. Ini juga merupakan kecepatan angin dengan ketinggian 25 meter. Ini di daerah Bangladesh. Ini tiap bulannya kecepatan angin semakin menurun. Ini juga merupakan kecepatan angin di daerah Bangladesh. Ini per jamnya ini dari jam 00, jam 1, jam 2 dan seterusnya. Sebuah teknologi yang menjanjikan yang berperan dalam pengembangan paradigma baru ini adalah Dutch Wind Turbine atau DWT. DWT ini adalah sebuah teknologi microgrid atau dikatakan sebagai perangkat konversi energi angin yang dapat diintegrasikan pada bagian muka bangunan dan mungkin menjadi sarana yang berguna menghasilkan daya listrik pada daerah beriklim berangin. Dutch Wind Turbine ini mengatasi masalah yang terkait dengan penggunaan turbin angin konvensional di lingkungan perkotaan yang terhambat oleh tingginya tingkat turbulensi dalam aliran udara dan juga dibatasi oleh kekhawatiran atas dampak visual, kebisingan, dan keselamatan publik. Ini merupakan gambar turbin angin. Lalu ini adalah desain yang berbentuk seperti kerucut. Lalu dari turbin angin ke generator disalurkan ke baterai. Ini juga panel surya juga disalurkan ke baterai. Ketika kecepatan angin mencapai tingkat yang diinginkan untuk ekstraksi daya listrik, turbin mulai berputar dan akan memberikan daya keluaran tertentu. Bagian konvergen dari pipa sangat membantu meningkatkan kecepatan udara yang dapat digunakan untuk menjalankan turbin angin secara efektif, agar dapat memelihara kontinuitas kecepatan udara dalam meningkatkan bagian konvergen dengan jumlah yang cukup. Jadi dengan kecepatan angin tambahan sejumlah besar daya dapat diintegrasi dari turbin angin dengan desain tersebut. Jadi dengan desain pipa ini akan menambah kecepatan angin yang masuk ke turbin sehingga daya outputnya itu juga besar. Dan juga sebuah panel surya telah dipasang terintegrasi dengan turbin angin. Interaksi daya tersulan serta efisiensi sistem ditingkatkan dengan bantuan desain tersebut. Juga ditambah panel surya biar daya outputnya juga besar. Ini merupakan hasil simulasi analisis front run. Ini yang pertama, yang A ini merupakan pada diameter 0,4 outlet diameternya. Ini hasilnya. Yang B dengan 0,6 meter outlet diameternya. Dan ini hasilnya.
model turbulent standar untuk berbagai diameter hilir saluran dengan berbagai perbedaan tekanan. Dari hasil simulasi ini, gambar 5 ini, diameter hilir 0,6 meter dengan perbedaan tekanan hulu hilir sebesar 30 PA itu yang dipilih karena mempunyai kecepatan yang paling tinggi. Ini gambar 6 adalah profil kecepatan udara dengan parameter yang dipilih. Ini dari hasil simulasi gambar 6 terlihat bahwa inlet kecepatan angin adalah sekitar 2 meter per sekon. Ini dari inletnya 2 meter per sekon, di mana kecepatan anginnya 8 meter per sekon. Ini outletnya, keluarannya kecepatan anginnya bertambah sampai 8 meter per sekon. Simulasi ini dilakukan untuk menyelidiki profil kecepatan melalui pipa dan tanpa turbin angin. Jadi pelaksanaan pipa ini energi angin bisa lebih dimanfaatkan. Ini ada survei lapangan implementasi dan spin turbin. Ini merupakan gambar turbin. Ini pipanya ini inlet, ini outletnya. Ini merupakan gambar penggabungan antara turbin angin dan panel surya. Peletakan bilah rotor turbin di dalam kain kapan atau pipa menambah efisiensi secara signifikan. Secara teknik, pipa ini disebut dengan pembaur konvergen divergen, dan sistem secara keseluruhan disebut diffuser augment with turbine atau DAWT atau Dutch wind turbine atau DWT. DAWT ini menangkap energi kinetik angin maupun menangkap persentase tekanan aliran energi angin tertentu dan dapat menambah energi yang dapat digunakan dari kecepatan rendah dan tinggi lebih efisien. Ini merupakan skema. Ini arah anginnya masuk ke rotor. Ini juga panel suryanya. Dari ini menghasilkan listrik, dayanya keluarannya di generator, gerak ke generator. Generator ini menghasilkan daya listriknya. Ini adalah keuntungan Dutch wind turbine. Keuntungan menempatkan turbin dalam pipa. Yang pertama, pada daerah yang terdapat puing-puing yang mengambang dan menyelam tertarik ke dalam turbin, jaringan dapat ditempatkan pada pipa masuk bagian hulu turbin, sehingga mengurangi bahaya bagi kehidupan dan bahaya merusak atau menyumbat turbin. Yang kedua, pipa menaungi turbin tersebut dari sinar matahari langsung, dan demikian pertumbuhan terumputan liar akan berkurang. Yang ketiga, pipa yang besar yang terbuat dari biaya material yang rendah dapat dirancang sehingga sisi hilir bertindak sebagai pembaur dan mengurangi tekanan hilir, sehingga meningkatkan tekanan drop yang tersedia, menarik aliran yang lebih, dan meningkatkan daya output turbin. Jadi dengan pipa ini daya outputnya yang dihasilkan akan lebih besar. Yang keempat, pipa menghilangkan kerugian tip pada aliran aksial bilah turbin dan meningkatkan efisiensi. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, sebagai negara tropis, Bangladesh memiliki aliran angin sepanjang tahun. Namun, prospek untuk energi angin di Bangladesh tidak pada tingkat memuaskan, karena kecepatan angin rata-rata rendah pada berbagai daerah di negara tersebut. Yang kedua, data survei lapangan menunjukkan bahwa kecepatan angin yang relatif lebih tinggi dari bulan Mei hingga Agustus, sedangkan tidak demikian untuk sisa tahunnya. Namun, kecepatan rata-rata angin di tempat prospektif seperti daerah pesisir berada di bawah tingkat yang diinginkan untuk menjalankan angin efektif. Jadi pada kesimpulan ini jelaskan kecepatan angin yang tidak konstan dan tergantung di daerah dan yang memiliki kecepatan angin yang konstan itu hanya ada di pesisirnya, daerah pesisir. Kesimpulan yang ketiga ini adalah analisis teoritis disajikan dalam makalah ini. Peneliti menunjukkan bahwa
Mungkin untuk menjamin ketersediaan berkelanjutan fitur perusahaan listrik dengan cara pelaksanaan pembangkit listrik hibrida fotovoltaik dan angin untuk menyediakan listrik di daerah pedesaan atau daerah yang belum dimasuki listrik. Tenaga angin dapat ditingkatkan dengan jumlah tertentu dengan menerapkan desain yang dimodifikasi ini. Desain ini mungkin dapat diterapkan di mana kecepatan angin tidak berada pada tingkat yang memuaskan seperti di Bangladesh. Jadi kesimpulan yang ketiga ini menjelaskan untuk melakukan pembangkit listrik hibrida dengan menggabungkan fotovoltaik dan angin. Dan pada tenaga angin ini menggunakan desain yang dimodifikasi seperti pada pipa yang berbentuk kerucut tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.